Beberapa waktu belakangan, aksi premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan alias Ormas semakin marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan kelompok Ormas Krip Jaya ke Polda Metro Jaya terkait pendudukan aset tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Petung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ormas yang semestinya jadi mitra masyarakat, kini malah berubah jadi alat intimidasi, menebar ketakutan, dan meraup keuntungan lewat cara-cara yang melanggar hukum. Warga pun dibuat resah, pelaku usaha tertekan, dan citra ormas yang sejatinya mulia menjadi tercoreng. Bukannya melakukan penegakan hukum, pemerintah malah menggulirkan kembali wacana untuk merevisi Undang-Undang Ormas dengan tujuan menindak ormas yang menyimpang. Akankah langkah ini efektif? Atau justru bisa mengancam kebebasan berserikat warga? Simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk. Akankah langkah ini efektif atau justru bisa mengancam kebebasan berserikat warga? Simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk. Halo Stansers, kembali lagi di Expert Talk di The Stance. Kali ini kita bersama Bang Edwin Pasaribu. Kita akan bahas yang lagi viral, Bang. Yang beberapa hari atau minggu terakhir viral nih, seorang gubernur dari Provinsi Jawa Barat yang punya wacana program rencana untuk menyelesaikan masalah-masalah sipil ke barak militer. Tak lain dan tak bukan Deddy Mulyadi. Beliau baru-baru ini melontarkan wacana untuk mengirim misalnya anak nakal, anak sekolah yang nakal, tawuran. Sudah dikirim, betul. Kemudian ada lagi rencana PNS yang malas mau dikirim juga ke barak militer. Dengan sama alasannya katanya supaya menanamkan disiplin, ya kan, tanggung jawab segala macam. Pokoknya mau direparasi lah, mau diperbaiki di barak militer itu selama kurang lebih 6 bulan. Gimana Bang tanggapannya? Ya, kalau dari tujuannya sih baik-baik saja ya. Tujuannya kan agar anak-anak itu menjadi tidak nakal ya, jadi anak manis, disiplin. Ya kan? Tapi soal cara itu kita perlu uji. Gitu. Apakah cara pilihan mengirim anak-anak itu ke barak militer adalah sesuatu yang tepat? Gitu. Pertama misalnya kita mau lihat dulu lah. Kalau orang mau masuk jadi tentara, itu pakai proses nggak? Ya kan? Pakai proses diuji fisik segala macam, ya kan? Pakai latihan fisik dulu, ya kan? Sampai kemudian dia masuk terpilih atau diterima sebagai di calon tamtama atau kemudian di sekolah tinggi militer ya. Nah, sekolah militer itu, pendidikan di militer itu adalah pendidikan yang tertutup, ya. Bukan pendidikan terbuka seperti kita SD, SMP, SMA, madrasah, universitas, ya kan? Gitu. Yang tertutup, gitu. Kenapa tertutup? Ya karena dia memang spesifik. Dia mengajarkan tentang bukan hanya soal disiplin, tapi bagaimana mempertahankan negara, bagaimana menyerang musuh. Menyerang musuh, mempertahankan negara itu salah satunya adalah membunuh musuh. Ya kan? Gitu. Termasuk bagaimana bertahan dalam penyiksaan oleh musuh segala macam ketika bisa ditahan. Ya. Jadi tujuan militer, tentara itu kan memang untuk pertahanan negara. Gitu. Dan proses pertahanan negara itu dia sah secara hukum nasional internasional untuk membunuh musuh. Gitu. Yang disebut kalau dalam kategori kombatan. Ya kan? Nah, di situ saja menurut saya sudah tidak tepat. Gitu loh. Karena tujuan pendidikan militer itu bukan untuk membentuk karakter pada umumnya. Ya kan? Bukan untuk memberikan pengetahuan pada umumnya di sekolah-sekolah yang kita kecap. Tapi memang dia spesifik. Gitu. Ya. Yang kemudian juga yang perlu kita lihat, begini, kalau kemudian dianggap dengan pendidikan militer, itu anak-anak bakal jadi disiplin, bakal jadi anak manis, tidak nakal lagi. Saya kasih analogi yang lain.
para orang-orang yang dibilang sebagai penjahat, pelaku pidana, itu dalam hukum pidana diberikan efek jerah. Ya. Efek jerahnya apa? Penjara. Ya kan? Hukuman pidana penjara. Pertanyaannya, apakah setelah menjalankan pidana di penjara, semua penjahat itu jerah apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Bahwa sebagiannya atau mungkin sebagian besar yang mengulangi perbuatan lagi terbuka. Ya. Ya kan? Terbuka. Gitu. Makanya kita kenal dengan istilah residivis. Residivis. Ya kan? Itu karena mereka sudah mengulangi perbuatannya. Gitu loh. Jadi dia bukan obat, segala obat. Gitu loh. Ya kan? Ya. Pendidikan militer itu bukan obat segala obat dari soal kenakalan remaja tadi. Gitu loh. Oke. Bahwa kita prihatin dengan kenakalan remaja yang menurut kita sudah mencapai sesuatu hal yang di luar nalar ya bahkan brutal gitu ya sadis gitu ya memang itu satu hal yang mengkhawatirkan gitu. Tapi secara hukum sebenarnya ada mekanismenya. Ya kalau tetap aja ada pidana anak, ada hukum perdana anak ya yang bisa memberikan mereka juga sebagaimana dewasa efek jerah kemudian masuk penjara anak atau yang biasa disebut bapas kalau salah gitu. Ya. Mekanisme hukumnya ada untuk itu gitu. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu belum cukup atau itu belum menyelesaikan masalah, sebenarnya yang harus kita periksa bukan hanya di soal hilirnya tapi dari hulunya dulu. Hulunya. Ya. Tidak ada anak yang terakhir sebagai anak yang nakal. Ya. Anak dibentuk oleh keluarganya, oleh orang tuanya, dibentuk oleh lingkungan sosialnya, dibentuk oleh sekolahnya. Pertanyaannya, bagaimana lingkungan di keluarganya? Itu dulu yang perlu diperiksa sebelum. Salah satunya, ya kan? Bagaimana lingkungan keluarganya? Gitu. Ya. Apakah dia besar dari keluarga yang broken home? Dari bapak ibu yang tidak punya kemampuan parenting, gitu. Atau dari bapak ibu yang mengalami kesulitan ekonomi, atau dari orang tua yang mengalami PHK, gitu, ya kan? Apakah dia besar di lingkungan yang banyak anak putus sekolah, nakal segala macam, tempat pengedaran narkotika, tempat orang mabuk-mabukan miras segala macam, ya kan? Bagaimana dengan kurikulum pendidikannya? Mengajarkan kebaikan kepada yang kita harap sebagai anak yang manis, yang disiplin segala macam atau tidak? Soal budi pekerti, soal moral, adakah pengajaran itu? Gitu, ya kan? Kita harus periksa ini hulunya dulu, gitu, ya. Termasuk kita periksa si anak. Kita butuh psikolog, kita butuh pekerja sosial untuk memeriksa si anak dan keluarganya. Gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk menjadi seperti kotak ajaib, kotak sulap. Kalau masalahnya ini masukin meter selesai keluar. Nah, sebagaimana harapan, nggak begitu, ya kan? Nah, di sisi lain kita udah punya undang-undang perlindungan anak. Di undang-undang perlindungan anak itu dijamin haknya, ya kan, untuk tidak mendapatkan kekerasan psikis, segala macam, ya kan, termasuk tumbuh kembang yang optimal. Gitu. Bagaimana kita membayangkan ya di ruang yang tertutup di barak militer itu, ya, yang tadi kita bilang dia bukan ruang terbuka, bukan sekolah yang terbuka, dia ruang tertutup gitu. Itu dan bebas dan tidak didesain untuk tidak didesain untuk mendidik anak-anak, ya kan. Kalau memang didesain untuk itu ya kita kasih aja Menteri Pendidikan Dasar pertama dan menengahnya TNI, ya kan. Menteri Pendidikan tingginya dan risteknya TNI juga, ya kan, kalau memang begitu. Tapi bagi sebagian orang, kalau cara yang tadi, yang periksa dulu, ya kan, kemudian perbaiki segala macam, itu kan lama, dipandang lama. Jadi banyak orang sekarang merasa ini gagasan yang, wah, revolusioner, keren, gitu, sangat mujarab, udah kirim aja ke barak militer. Karena kalau ikut yang cara seharusnya, yang cara yang betulnya itu kan makan waktu. Dan mungkin bagi beberapa orang juga sudah pesimis duluan, gitu. Lama ini, belum tentu. Gitu. Udahlah ini anak nakal, udah. Biar nanti tentara yang melatih itu, yang biar tentara yang megang, gitu kan.
Itu gimana cara kita menjawabnya gitu? Bagi beberapa orang yang beranggapan ya memang ini yang diperlukan karena masalahnya sudah sedemikian parah, sehingga juga perlu tanda kutip solusi yang juga dahsyat gitu. Ya, itu kita analogikan gini aja. Kalau seandainya jempol kaki kita cantengan, tahu kan cantengan? Ya, infeksi, infeksi kan? Ya udah potong aja lah, ya kan? Gitu. Jadi pilihan singkat cepat amputasi. Ya kan? Dari segala problem, kalau kepala sakit ya udah kepala potong aja. Gitu loh. Itu ya kita diajak nggak berpikir gitu. Ya, kita nggak diajak berpikir, kita disodorkan sama pilihan-pilihan yang pragmatis yang nggak menyelesaikan, belum tentu tidak menjabat penyelesaian masalah. Jadi gitu. Banyak yang suka Bang Ide itu. Ya memang, ya begitu banyak yang suka karena malas berpikir. Problemnya karena malas berpikir, gitu loh. Ya kan, dan juga menikmati hore-hore kan, ya gitu sebagai pengusulnya. Gitu. Nah, kita kan tadi harus periksa, ya kita punya undang-undang perlindungan anak yang juga menjamin memastikan bahwa anak itu mendapatkan hak-hak yang sebagaimana seharusnya. Ya. Nah, kalau kemudian bahwa itu langkah yang dilakukan adalah memindahkan sekolah mereka, ya kan, membuat sekolah khusus mereka. Tapi bukan militer jawabannya, Ya. Saya kasih analogi yang lain, yang bukan anak nakal, tetapi anak pintar. Ya. Di DKI ini ada sekolah tamrin di Jakarta Timur. Ya. Gitu. Sejak zaman Poke atau zaman Jokowi Ahok. Ya. Itu dikhususkan buat anak-anak yang berprestasi, buat anak-anak yang pintar. Gitu. Sekolahnya sistemnya mes. Oke, asrama. Asrama. Jadi mereka tinggal di situ. Hanya pulang ketika hari Sabtu. Nanti Minggu malam mereka udah nyampe lagi situ. Gitu. Tetapi itu memang benar sekolah unggulan. Gitu. Ya. Jadi mereka yang sama-sama pintar itu dikumpulkan menjadi sekolah unggulan, ya. Dan banyak mereka yang kemudian kuliah di baik perguruan di negeri maupun di luar negeri. Gitu. Nah, maksud saya sama halnya dengan anak-anak nakalnya. Gitu. Anak-anak nakalnya mungkin persentasenya kalau di sekolah itu mungkin 5% atau 2%, ya kan? Cuma pengaruhnya aja kan, pengaruhnya besar. Ya. Pengaruh besar itu artinya sebenarnya mereka punya karakter kepemimpinan, leadership. Gitu loh. Di soal nakal beraninya itu, ya kan? Dia punya leadership, dia punya percaya diri tinggi, dia punya mental, dia punya pemberani, gitu loh. Ya kan? Ini kalau kita pandang secara positif, kita arahkan, dia kan bisa jadi bagus. Ya. Dia bisa jadi calon pemimpin, ya kan? Dia kemarin nakal ya, banyak anak yang pejabat-pejabat sekarang nakal, yang pejabat-pejabat sekarang yang berkuasa dulu kan nakal, gitu. Karena mereka punya leadership, ya kan? Punya leadership, punya mempengaruhi orang, ya kan? Ya, punya kepercayaan diri, ya. Ya kalau kita kumpulkan dalam satu sekolahan, ya. Kalau misalnya di setiap kabupaten kota ada satu sekolah itu, ya kita siapkan sistem pendidikan umum maupun agama. Ya. Saya bilang agama itu saya contohkan gini, walaupun saya belum pernah di pesantren, tapi kita pernah dengar lah bagaimana kehidupan pesantren. Ya. Misalnya jam 10 malam mereka baru istirahat, jam 2 atau jam berapa pagi mereka sudah bangun, sudah sholat malam, ngaji, dan sampai kemudian jam 10 kemudian baru istirahat lagi, jam 10 pagi, dan kemudian itu kan juga disiplin, gitu, ya kan? Pendekatannya ada pendekatan agamanya, ya kan? Tapi pendidikan umumnya juga bisa dikembangkan di situ, gitu. Kalau memang perlu kedisiplinannya jauh lebih kokoh, lebih baik, memang nggak apa-apa, silakan saja. Tapi ini sekolah terbuka, ya, yang sistemnya mes, ya kan? Gitu. Kita bisa bayangkan, sebenarnya mereka punya bakat tadi bukan hanya leadership. Ya. Mereka yang suka berantem, jangan-jangan mereka cocok ikut kejuaraan bela diri. Ya. Mereka calon-calon bintang untuk pencaksilat, karate, muay thai, segala macam MMA, ya kan? Gitu loh. Ya. Mereka yang biasa bawa celurit panjang-panjang itu, jangan-jangan mereka jago kalau menjadi atlet anggar, ya kan? Nah iya, gitu. Dan potensinya mereka bisa jadi security, ya kan? Bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, gitu. Maksud saya, mengapa kita ini malas atau
tidak punya imajinasi yang cukup untuk membayangkan bagaimana nasib mereka yang kita cap stigma nakal itu. Gitu loh. Ya. Jadi saya suka kita kekurangan imajinasi untuk bagaimana jadi artinya menumbuhkan mereka itu menjadi hal dari yang negatif jadi positif. Sebenarnya mereka punya potensi besar. Artinya sipil tuh juga sebenarnya bisa punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah sipil ini. Iya. Bukan lantas jawabannya ke kirim ke barak militer gitu ya. Disiplin pun sebenarnya kita bisa juga, ada juga pendidikan yang menitik beratkan pada disiplin gitu ya. Seperti contohnya pesantren tadi atau sekolah-sekolah berasrama gitu. Tanpa perlu dimiliterkan bentuknya barak militer. Iya, jadi ini seperti kesambet dengan undang-undang TNI, ya kan. Jadi gini, ketika 98 kita memutus rantai hubungan dominasi TNI, ya soal fungsi ABRI, ya kan. Kita bilang soal supremasi sipil, gitu. Kemudian 2025, ya kan, undang-undang TNI yang sudah kita reformasi dan termasuk pelaku fungsi ABRI yang sudah kita hapus, ya kan, dihidupkan lagi pada tahun 2025 dengan undang-undang TNI yang baru dirubah, ya kan. Dan ketika itu kemudian ada pada daerah yang serasa kayaknya ini cocoknya nih lagi rame, ya kan. Jadi jawab semua soal adalah keterlibatan militer, gitu loh. Ya. Jadi termasuk juga ini jadi agak melebar sedikit tentang betapa sipil ini sekarang makin memandang militer militer lebih diperlukan daripada sebagaimana mestinya gitu kan, untuk menyelesaikan masalah-masalah sipil. Bukan hanya anak nakal, bukan hanya PNS, tapi juga untuk misalnya premanisme. Ini juga sama nih di Jawa Barat kan juga Deddy Mulyadi juga cukup keras gitu menentang premanisme. Gitu. Ini kondisi apa sebenarnya yang sedang kita lihat saat ini? Kalau dalam konteks premanisme, sejauh saya amati respon Deddy Mulyadi bagus, ya kan, tindak tegas, gitu loh. Tapi ya mungkin kita mau tarik ke belakang ini ya. Sebenarnya maraknya preman atau preman berkedok ormas itu malah ketika pasca reformasi. Gitu loh. Kita bisa mengidentifikasi ormas-ormas preman itu ketika masa Orde Baru bisa kita hitungan jari. Maksudnya ormasnya atau premannya? Premannya kan sudah ada dari dulu. Preman sudah ada dari dulu. Preman sudah ada dulu. Kalau dari itu sebenarnya kan dia dari kata Belanda Prisman. Ya, kemudian kita sebenarnya teknologi orang merdeka, orang bebas. Yang kemudian melayukan jadi preman yang memang diidentikan kepada mereka-mereka yang tukang berantem, yang tukang malak, meras segala macam, Bang Jago segala macam, itu yang disebut sebagai preman. Gitu. Tapi waktu itu belum ormas gitu ya, belum berbentuk ormas. Belum berbentuk ormas, tapi ketika di masa Orde Baru kan sudah ada ormas ya. Ya kan, sudah ada ormas, sampai sekarang ormas masih ada. Gitu, gitu loh. Nah, itu tumbuh berkembangnya ya. Bak jamur itu ketika pasca reformasi. Gitu. Jadi kebebasan, desentralisasi itu menjadi salah satu alasan tumbuhnya para kekuatan-kekuatan preman ini yang lebih terorganisir. Yang uniknya, yang kemudian tadinya belum ada dan ada ketika masa reformasi adalah ormas-ormas yang punya background kedaerahan. Apa kedaerahan? Background kedaerahan. Background kedaerahan, oke. Ya kan. Ada di Jakarta ada 2 yang besar. Ya kan, gitu loh. Itu. Jadi ada yang punya kemudian background keagamaan, ya kan, yang melakukan filagante kepada usaha-usaha yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan agamanya, ya kan, gitu. Nah itu menjamur ketika pasca reformasi, gitu. Nah, tapi dalam perkembangannya kita melihat ya, termasuk digunakan oleh partai politik ya. Semua partai politik menggunakan itu, mempunyai satgas ya, yang bajunya bernoreng juga. Kalau kita mau tarik mundur dari tahun awal reformasi itu di semua perempatan ada posnya. Posko ada poskonya, ya kan? Anda memasuki wilayah partai A, ya kan? Kalau enggak di sini masuk wilayah ormas ini segala macam, ya kan? Itu. Jadi
Jadi yang sipilnya, partai politik yang sipil itu ya malah terjangkit militerisasi. Gitu loh. Terjangkit militerisasi. Termasuk ormas keagamaan juga yang udah sebelumnya udah lama, udah tua umurnya juga udah lama jadi terjangkit militerisasi sih. Dengan simbol-simbol pakaian loreng yang segala macam itu. Ya kan? Dengan pelatihan dan pembaretan segala macam yang seolah-olah militer. Ya kalau kan? Mereka menikah juga kalau mereka menikah juga pakai apa itu pedang pora ya kan gitu loh. Jadi itu saya sih melihatnya dalam pandang saya mungkin keliru. Saya istilahkannya memang ada secara umumnya kultur feodal itu. Jadi ada butuh penghormatan yang itu diberikan atas identitas tertentu. Cita-cita itu dulu nggak banyak-banyak, ya kan? Dokter, pilot, tentara, polisi. Gak banyak cita-cita itu kan, gitu loh. Jadi pilot susah, jadi dokter susah, ya kan? Yang paling mentereng jadi polisi sama tentara. Kenapa? Gitu loh. Satu megang pistol. Tapi paling mentereng dulu jadi tentara. Bisa jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, ya kan? Itu imajinasi itu, obsesi itu ada di kepala, gitu ya. Jadi penghormatan itu akan diperoleh dari kepangkatan, dari uniform yang dipakai. Itu melekat di banyak masyarakat kita yang butuh identitas. Ya, dari yang bukan siapa-siapa, petani, tukang beca atau apapun identitasnya, kalau dia pakai uniform itu dia naik kelas. Gitu. Iya. Naik kelas. Jadi gitu. di ormas, preman yang ormas gitu ya, premanisme ormas. Ini ada semacam pandangan yang juga mirip sama pandangannya Deddy Mulyadi tadi bahwa militer lebih baik dari sipil gitu ya, karena sipilnya ingin menjadi militer kan. Ingin sok militer gitu kan, dengan loreng, dengan baret segala macam. Ada kemiripan berarti, karena ketika saya minimal saya tampil militer aja saya jadi merasa lebih naik kelas, lebih keren dibanding sipil kan gitu. Kalau yang tadi kan gitu, militer lebih naik kelas, lebih pintar dari sipil karena militer bisa menyelesaikan masalah sipil. Gitu. Jadi memang ada problem identitas. Gitu. Ada problem identitas. Jadi yang sipil ingin jadi bermiliter. Sementara yang militer masuk ke sipil, ya kan? Gitu. Sementara yang sipil, yang militer iri dengan yang sipil, ya kan? Yang sipil pengen jadi militer. Ini kan aneh. Gitu. Kenapa ya, memang ada dikotomi atau dilematis atau paradoks seperti itu ya. Ya, menurut saya tadi yang saya sampaikan ada kultur feodal di kita yang merasa bahwa kalau di tingkat masyarakat bawah itu dengan uniform, dengan kepangkatan segala macam itu membuat posisi mereka lebih terhormat. Betul. Dari mereka yang nothing jadi something gitu kan. Betul. Ya kan kita heran kenapa masih ada orang yang ingin terlihat atau belagak militer gitu. Sementara kita udah bisa baca di berita militer aja cari kerjaannya di sipil gitu. Iya. Gimana cara bisa menyadarkan lah atau memberi pencerahan, pemahaman gitu kepada teman-teman penonton kita juga bahwa sipil ada masalah-masalah sipil yang bisa ditangani oleh sipil sendiri, gitu. Dan militer gitu kan, tidak perlu tadi saling, jadi akhirnya transfer aja nih yang militer ingin ambil jabatan sipil, yang sipil malah dikirim ke barak militer. Kita semua negara membentuk militer itu, ya kan, membentuk militer itu memang dipekerjakan untuk berperang, untuk jadi perisai negara, harganya kematian, gitu loh, harganya mati. Nah, dalam konteks yang secara umum, misalnya dalam konteks negara, alat kekerasan yang sah adalah polisi dan militer. Alat kekerasan yang sah. Karena dia sah, makanya dia dibekali. Dibekali tongkat, dibekali strum, dibekali pistol, dibekali senjata. Gitu. Ya kan? Gitu. Nah, yang preman-preman ini kekuasaan kekuatan kekerasan yang non negara, yang sebenarnya tumbuh menjadi penguasa bisnis keamanan, penguasa bisnis keamanan, gitu loh. Jadi mereka misalnya minta sama pedagang
jatah preman, Japrem, ya kan, gitu. Dengan bilang bahwa kalau mau aman harus bayar. Gitu. Kadang-kadang di backing juga kan? Ya kadang-kadang di backing juga, pasti. Kalau mau aman harus bayar ke dia, gitu loh. Yang buat nggak aman dia. Yang buat nggak aman dia. Kalau kita mau aman harus bayar dia, gitu loh. Iya kan, gitu. Kita ada di situasi yang aneh itu kan, gitu loh. Kalau mau aman bayar, sementara yang buat nggak aman itu dia, gitu. Bukan karena ada ancaman dari yang lain, kemudian kita jadi butuh perlindungan, tidak, gitu loh. Tapi karena ada dia jadi nggak aman. Gitu. Kalau mau aman bayar dulu. Padahal yang tugasnya menghadirkan rasa aman juga negara. Karena kita sudah bayar pajak, ya kan. Jadi kita udah bayar segala macam jenis pajak, ya kan. Gitu loh. Dan kemudian kita dipalak lagi sama orang-orang ini, gitu loh. Ya. Jadi di sisi lain juga gini, sebenarnya preman-preman ormas-ormas yang kemudian berperilaku pada kecenderungan kekerasan ya, pada wilayah kekerasan dengan kemudian menjadikan itu sebagai pengusaha di bidang keamanan tadi, di bidang ancaman keamanan itu juga mau nggak mau harus diakui ya, bahwa mereka ada karena negara memang membiarkan, bukan hanya membiarkan, tapi memang negara memfasilitasinya, gitu loh. Ya, saya kasih contoh lain yang mungkin bisa jadi bayangan, gambaran kita. Tahun 2013 kalau nggak salah, FPI dan HTI dibubarkan. Ya. Karena tidak kendaki oleh negara. Tidak kendaki oleh negara. Bisa tuh ya sebenarnya. Bisa, gitu loh. Ya kan, undang-undangnya kemudian direvisi, undang-undang ormasnya, ya kan, kemudian pembubaran ormas itu tidak memerlukan mekanisme pengadilan, gitu, cukup di pemerintah saja. Ya. Itu udah sebenarnya tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sebenarnya kan kita di Undang-Undang Dasar bilang kebebasan berserikat dan berkumpul, gitu. Nah kemudian itu dicabut kebebasan itu, pemerintah, ya kan? Itu sewenang-wenang. Sewenang-wenang untuk dapat membubarkan si A, si B. Undang-undangnya lamanya sebenarnya bilangnya kalau membubarin lewat pengadilan. Kalau pengadilan orang kan yang mau dibubarin fair dong, jadi bisa beradu pandangan pendapat deh untuk menguji apakah dia memang sah untuk dibubarkan atau tidak, gitu. Nah, kan pembubaran itu kalau kita ngomong substansinya terhadap FPI dan HTI ya memang karena tidak dikehendaki, gitu. Tapi kalau dia dikehendaki, dia merupakan bagian dari kekuasaan dari dulu, dari masa Orla, Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi, sepanjang dia menjadi bagian dari kekuasaan, ya masih ada sampai sekarang. Ya kan? Jadi maksud abang pembubaran organisasi yang masyarakat yang tadi yang melakukan aksi preman-preman ini bukan solusi juga ya berarti ya pembubarannya, atau abang setuju dibubarkan? Iya, saya tidak bermasalah mereka berserikat. Ya kan, kita harus membatasi masalahnya, gitu. Soal berserikat itu nggak apa-apa, tapi lu nggak boleh ngancem, lu nggak boleh pendekatan kekerasan, lu nggak boleh maksa. Itu yang hak kita juga terancam. Gitu loh. Yang di situ ada kewajiban negara, gitu loh. Kalau dia mau bangun berapa ormas setiap hari, ya silakan aja, gitu loh. Ya kan, itu kebebasan berserikat berpendapatnya, gitu. Ya kan, kalau kita baca ADRT-nya visi-misi pasti positif. nggak ada. Katanya mereka tujuannya untuk mendapatkan Japrem, nggak ada. Nggak ada, itu pasti nggak ada, ya kan. Jadi kalau dalam konteks mereka berorganisasi itu silakan saja, nggak apa-apa, gitu loh. Tapi ketika mereka kemudian bertindak melakukan kekerasan, sebenarnya undang-undang keormasan juga sudah memberikan ada di undang-undang batasannya, gitu loh. Ya kan, walaupun dalam konteks substansi yang tadi saya bilang soal pembubaran saya nggak setuju, gitu loh. Ya, tapi di undang-undang ormas itu ada kategori tindak-tindakan yang dilarang, gitu loh. Ya, yang dilakukan oleh ormas-ormas itu termasuk tadi kekerasan, gitu loh, pengancaman segala macam. Jadi problemnya adalah penindakan negara, aparatur kita kepada ormas itu yang sebenarnya setengah hati, ya kan, gitu. Jadi ada pembiaran, tapi bukan hanya soal pembiaran, ini memang diciptakan kok. Ada ormas baru misalnya yang baru muncul ketika presidennya
jagoannya jadi presiden. Nggak, itu udah deklarasi lama, Bang. Udah deklarasi lama, cuman baru muncul lagi reborn. Iya gitu kan. Yang ditolak di satu provinsi itu ya. Iya. Saya pernah dengar cerita langsung dari seorang polisi. Ketika masih di LPSK, saya melindungi seseorang sipilnya, pengusaha, yang karena dia bangun rumah, ya, kemudian diganggu terus nih sama si preman-preman ini. Kalau dia bawa mobil material datang, digangguin segala macam, diambil segala macam, sampai dia hire-nya ya, tentara untuk jaga di rumahnya itu. Tentara juga kabur. Oh gitu. Wow. Tentara juga kabur. Wow. Ya kan? Kemudian sampai ya akhirnya dilaporkan polisi dan kemudian diproses. Ya kan? Cerita dia menarik, ini begini. Ini sebenarnya orangnya lagi populer juga ceritanya. Bang, tahu nggak tuh penghasilan dia itu berapa, Bang? Dari pengusaha yang ini, yang si A, si B itu sebulannya bisa 250 juta. Rutin. Dari satu sumber. Dari satu sumbernya, 250 juta. Kata dia. Tahu nggak, Bang, anggotanya berapa, Bang? Anggotanya itu 50.000. Wow. Gitu. Kekayaannya, Bang. Itu sama APBD-nya Banten. Kalah kali APBD Banten. Wih, kata saya juga kaget. Tapi tadi penyidik polisi, ya kan, ya menurut saya valid, itu kan. Jadi ya tadi saya sampaikan, kalau kita melihat mereka masih bisa, apalagi ada daerah tertentu di Sumatera ya, Sumatera Utara misalnya yang kekuatan ormas yang misalnya preman itu juga dominan. Gitu. Ya memang, ya tadi memang bagian dari kekuatan politik juga, gitu. Abang ada kekhawatiran nggak untuk jangan-jangan gitu ya, kita khawatir jangan-jangan untuk masalah premanisme ini juga akhirnya nanti sipil tuh akan beralih ke militer, minta tolong sama militer untuk menyelesaikan masalah. Ini kan masalah sipil juga kan? Ya. Masalah yang terjadi di ranah sipil sebenarnya gitu kan. Ya. Tapi abang ada kekhawatiran nggak kita negara akan apa ya? Seperti zaman Orba itu dulu ada penembakan misterius. Petrus menggunakan militer secara menyelesaikan ini gitu. Ada gelagatnya atau gejalanya nggak nanti kita akan mengulangi itu lagi? Ya sebagai suatu ini ya kita harus lihat dari misalnya kalau ada desakan seperti itu. Itu kan mimpi besarnya kan adalah kebebasan dari ketakutan, rasa aman itu kan, gitu loh. Yang seharusnya dalam konteks bernegara dia diajarkan oleh polisi, gitu. Jadi kalau ada permintaan, desakan, aspirasi masyarakat agar TNI yang melakukan penindakan terhadap ormas-ormas itu sebenarnya ya stimulus lah buat polisi kita. Stimulus? Iya, ya kan shock terapi buat polisi kita, ya tamparan buat polisi kita, gitu. Kenapa minta tolongnya malah ke? Kalau mereka lu tindak kan nggak bakal ditolong itu. Tapi kata polisi gimana gue tindak, bosnya kan. Maksud saya yang harus masyarakat ketahui ya harus kita sadari sebagaimana tadi saya ungkapkan, gitu. Yang tidak dikehendaki dieliminasi. Yang tidak dikehendaki dieliminasi. Ya. Okay. Kalau dia masih ada, berarti itu bagian dari negara. Ya kan, gitu. Ya kalau dia ada, dia eksis, padahal kita tahu kelakuannya seperti apa, ya kan, dia bagian dari negara. Gitu. Itu aja. Jadi jangan cepat untuk menarik premis yang di permukaan, ya kan, bahwa ini harus diselesaikan sama tentara. Bukan, nggak cukup polisi, nggak itu jawabannya, gitu. Ya tapi lagi-lagi karena ada. Nggak, bukan itu, maksud saya kita kan itu. Ya, betulnya begitu. Bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya. Pokoknya dia yang eksis karena dia bagian dari negara. Gitu. Ya kan? Dipandang perlu. Iya. Termasuk misalnya saya dengar ada ormas yang terlibat untuk membacking, ya kan, peredaran rokok ilegal, gitu. Gitu. Jadi bisa melakukan itu karena dilindungi. Ya, itu dia. Ya kan? Karena negaranya malah jadi ya membiarkan atau ya anggap aja itu sebagai supporting negara terhadap si ormas tersebut, gitu ya, gitu loh. Nah itu, jadi yang eksis itu karena ada kontribusi perlindungan dari negara. Satu lagi Bang,
Kalau potensi konflik horizontalnya gimana? Karena kita juga dengar kan ada satu tadi ormas yang baru terlahir kembali, baru namanya naik lagi ke permukaan, itu kan ditolak di Bali oleh pecalang. Gitu. Mungkin di tempat lain ada resistensi serupa, cuman yang kita baru baca kan yang di Bali yang terang-terangan menolak ada ormas itu masuk Bali gitu misalnya. Nah, itu gimana caranya? Apa langkah terbaiknya supaya nggak ada lagi kayak gitu? Karena kan kalau di atas kertas nih, semua orang kan bebas berserikat, boleh dong kita punya perkumpulan gitu di semua wilayah Indonesia, punya cabang gitu ya di provinsi. Tapi ternyata ada provinsi nih yang terang-terangan gitu ya, secara terbuka bilang kami menolak. Yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa, Bang? Ya, semuanya ditentukan oleh beberapa itu, atau yang paling utama itu ditentukan oleh kekuatan politiknya. Kekuatan politik di balik ormas itu. Di balik ormas itu. Iya, ya kan. Sebenarnya kita mau bangun Indonesia ini benar apa enggak? Gitu. Kita membangun Indonesia berdasarkan ketakutan, ancaman, ya kan? Atau apa? Gitu. Kalau kan mereka yang melihara, mereka yang backingin, gitu. Kan mereka bisa senang-senang karena merasa ada backingnya, ya kan? Berani bakar mobil polisi, gitu. Berani nyerang polisi, gitu. Karena merasa ada backingnya. Gitu. Berani nembak polisi juga ya kan? Iya kan? Nah iya. Di sabung ayam itu. Jadi kalau nggak ada backingnya, tentu keberanian juga nggak ada. Sebenarnya gitu ya? Iya, ya kan? Ada pernyataan mereka yang saat ini jadi sorotan di sosial media. Dia ditanya sama salah satu tokoh juga, siapa yang bisa memerintah Anda? Nah, dia sebut nama. Ya kan? Dia sebut nama salah satunya presiden. Yang bisa memerintah dia. Jadi kalau mau dia ke bawahnya dilihat orang bahwa ormasnya saat ini sedang naik daun, ya kan, sedang aktif untuk menunjukkan eksistensinya, ya kan? Ya itu karena ada faktor itu. Jadi presidennya sebenarnya harusnya tegas ya untuk bilang. Ya presiden harus tegas, ya kan? Kemarin itu baru ada surat aja tuh. Nggak tahu bener nggak tahu nggak yang surat. Iya, bahkan lagi yang gitu. Uniknya itu kan bukan pengurus. Iya. Kan? Memang bukan pengurus karena pengurus. Artinya pendiri. Nah, jadi saya yang udah lama berorganisasi juga agak-agak gimana gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita ngomong pengurus organisasi itu kan terdiri dari pembina, dari pendiri, pembina, ya kan, atau pengawas. Baru pengurus harian. Itu satu paket dari organisasi. Jadi kemudian dibilang mundurkan diri dari pengurus, tapi tetap pendiri. Nah, maksud saya, ya memang perlu ada ketegasan sikap ya dari aktor-aktor politik kita untuk memisahkan diri dari politik-politik yang tidak mendukung keberadaban. Gitu, ya kan, yang masih mengusung tema-tema lama tentang kekuatan ala militer, gitu, ya, kekuatan yang membangun ancaman ala militer yang lewat ormas-ormas yang didirikan tersebut, gitu. Jadi yang paling mudah adalah kalau mereka dilepaskan, kalau backingnya melepaskan diri, ya kan, dari itu, ya mereka juga ayam sayur, gitu. Mereka juga bukan apa-apa, polisi juga bisa nindak enak, nggak punya beban. Sekaligus pertanyaan terakhir saya, gitu. Kenapa Presiden tidak segera tegas mengumumkan kalau begitu? Kira-kira kenapa, Bang? Ya, itu yang harusnya dijawab oleh Presiden ya. Presiden menjadi bagian dari aktivitas organisasi ya, yang menjalankan praktek premanisme ya, atau bukan. Ya. Kalau dia bukan bagian dari praktek organisasi yang menjalankan praktek premanisme tadi, dia harus deklar dong. Gitu loh. Termasuk dia memerintahkan semua pejabat politik. Gitu loh. Nggak boleh bergabung, nggak boleh menjadi pendiri, nggak boleh jadi backing dari ormas yang menjalankan praktek-praktek kekerasan. Itu premanisme. Gitu. Dia harus mempelopori, ya. Harus jadi contoh. Gitu. Betul. Ya. Karena dia nggak mau. Iya, karena kita cukup dua kekuatan yang sah untuk melakukan kekerasan. Kita sudah punya. Ada polisi, ada TNI, gitu. Itu aja. Jadi pertanyaan nih, kenapa dia nggak buru-buru tegas ya mengumumkan bahwa ya kalau tadi
Karena memang dikehendaki. Oke. Kalau menurut Stanford gimana? Apakah kita, yang pertama nih, nyambung ke yang masalah pertama tadi, apakah kita perlu menyerahkan masalah-masalah sipil kita untuk diselesaikan oleh militer? Dan yang kedua, menurut Stanford, kenapa Prabowo, Presiden, tidak segera dengan tegas bilang bahwa dia tidak ada afiliasi lah ya, entah itu sebagai pembina termasuk atau pengurus, perintah untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Sampaikan di kolom komentar. Thanks for watching.